Ya, persoalan lockdown menjadi headline. Haruskah Indonesia mengunci diri demi menghentikan penyebaran virus corona yang telah menginfeksi 172 orang saat ini? Namun ada konsekuensinya jika opsi lockdown benar-benar diberlakukan. Maka hampir semua bidang usaha di Republik ini harus dihentikan. Lantas apa pro dan kontranya? Saya akan ulas untuk Anda di Simalakama Kebijakan Lockdown. Ya, opsi lockdown ini telah dipilih oleh banyak pemimpin negara saat ini. Namun tidak oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa tidak akan melakukan kebijakan lockdown untuk menghentikan pergerakan total manusia di Indonesia. Dan Jokowi ini juga menegaskan bahwa kebijakan lockdown ini ada di tangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah tidak bisa seenak-enaknya saja menetapkan lockdown atau pembatasan tanpa seizin Presiden kita. Walaupun mungkin di daerah tersebut menjadi sumber penyebaran dari virus yang mematikan ini. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Mendagri kita yaitu Tito Karnavian yang mengatakan seperti ini. Menjadi urusan absolut pemerintah yaitu lockdown yang merupakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Jadi sepertinya dalam waktu dekat walaupun kasus corona ini makin bertambah di negara kita tidak akan ada lockdown di Indonesia. Lantas banyak pihak yang mengkritik saat ini bahwa Presiden lebih mementingkan permasalahan ekonomi ketimbang keselamatan masyarakat. Nah, apa yang menjadi pertimbangan Presiden kita? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut ini adalah dampak ekonomi dari penyebaran virus corona jika benar-benar diberlakukan yang namanya lockdown di negara kita. Ini adalah 3 sektor yang akan terkena imbasnya yaitu sektor retail, sektor pariwisata, dan sektor UMKM atau sektor usaha menengah kecil dan juga mikro. Karena kalau tidak ada pergerakan artinya tidak ada juga yang namanya transaksi. Jadi sektor-sektor inilah yang sudah mulai merana saat ini. Bisa kita lihat dari sepinya mal, sepinya tempat-tempat pariwisata, bahkan sudah banyak begitu ya, banyak tempat wisata yang ditutup walaupun Indonesia saat ini belum menerapkan yang namanya kebijakan lockdown. Dan lalu lebih spesifiknya lagi apa yang akan terjadi kepada financial sector kita atau sektor keuangan. Kita lihat 70% dari total uang beredar ini berada di ibu kota Jakarta. Sedangkan Jakarta saat ini menjadi titik dari penyebaran virus corona di Indonesia. Jadi jika Jakarta lockdown maka 70% dari perputaran uang ini akan terancam. Dan tak sampai di sana, ini ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan lagi oleh pemerintah, yaitu 38% dari surat utang negara kita atau SUN ini dipegang oleh investor asing dan juga 51% dari total nilai pasar saham kita ini juga dipegang oleh asing atau dipegang oleh investor asing begitu ya. Jadi jika kita mengunci diri melakukan lockdown karena virus corona yang makin menyebar, maka ini akan kepercayaan diri investor ini juga akan ikut berkurang dan alhasil pasar keuangan kita pun terancam ditinggalkan. Dan bahkan sebelum dilakukan ya kebijakan lockdown ini sudah terlihat di indeks harga saham gabungan kita yang year to date atau sepanjang tahun 2020 ini sudah terkoreksi hampir 30% hingga saat ini akibat aksi jual yang tak tertahankan. Namun di sisi lain begitu ya, apa keuntungannya jika Indonesia melakukan lockdown seawal mungkin? Kita lihat dan kita bahas di slide berikutnya. Ya, ini lockdown pastinya mengurangi yang namanya interaksi antara manusia di Republik ini. Dan berkurangnya interaksi ini juga akan mengurangi yang namanya terjadi puncak penyebaran dari virus corona ini yang seperti yang terjadi di Wuhan, China dalam beberapa waktu lalu begitu ya, di mana kasusnya ini mencapai puluhan ribu orang. Lalu skema kedua, jika dilakukan yang namanya lockdown pada pusat-pusat penyebaran corona seperti Jakarta, Bandung dan sebagainya, langkah ini juga pastinya akan mengantisipasi yang namanya penyebaran corona di berbagai wilayah di Indonesia. Namun dari sisi kontranya patut kita lihat juga bahwa lockdown ini pasti akan menambah lagi yang namanya panic buying yang sudah ada saat ini, di mana masyarakat akan lebih lagi begitu ya menyerbu supermarket yang ada saat ini. Lalu menipisnya yang namanya supply atau pasokan akibat panic buying ini juga akan membuat harga pangan dan keperluan sehari-hari meningkat. Akibatnya inflasi nasional kita juga akan terancam untuk meningkat begitu. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini inflasi kita dapat terjaga di kisaran 3,5% plus
+-1%. Jadi inilah begitu ya, ini adalah pro dan kontra yang saat ini sedang dipertimbangkan pemerintah di saat negara-negara lain sudah melakukan kebijakan lockdown. Siapa saja negara yang telah mengambil opsi ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Malaysia, Filipina, Perancis, dan Italia ini adalah 4 negara baru yang akhirnya mengambil langkah lockdown dan ini seiring dengan lonjakan kasus corona di negara tersebut dalam waktu singkat. Kita lihat Malaysia saat ini mempunyai 566 kasus pasien terinfeksi virus corona dengan jumlah kematian ini per pagi ini sudah mencapai 2 orang di Malaysia. Dan Malaysia saat ini sebagai informasi merupakan negara dengan kasus corona terbanyak di Asia Tenggara mengalahkan Singapura. Jadi makanya dilakukan yang namanya lockdown di negeri jiran kita. Lalu setelah itu ini ada juga Filipina yang juga melakukan lockdown setelah saat ini hampir 142 orang di Filipina terinfeksi virus corona dengan korban meninggal ini mencapai 12 orang hingga saat ini. Lalu setelah Malaysia dan Filipina ini di benua Eropa, Prancis dan juga Italia juga melakukan yang namanya lockdown. Di mana untuk Prancis saat ini sudah ada 5.400 kasus pasien terinfeksi virus corona dengan jumlah kematian ini sudah di atas 100 orang yaitu mencapai 127 orang meninggal dunia. Dan di Italia ini lebih parah lagi di mana Italia ini menjadi negara dengan pasien terinfeksi virus corona terbanyak di luar China saat ini dengan pasien yang terinfeksi ini mencapai 24.747 kasus dan korban meninggal ini sudah mencapai angka ribuan yaitu saat ini sudah mencapai 2.158 orang meninggal dunia. Lantas pertanyaannya adalah dengan opsi lockdown yang dipilih oleh negara-negara ini dengan mengorbankan perekonomian mereka demi menyelamatkan warga negaranya, bagaimana dengan negara kita Indonesia? Apakah pemerintah memang belum berpikir ke arah situ?